Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai i'rab surat Al-Baqarah ayat ke-13. Baik, kita mulai dari baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Baik, ayat ke-13 ini akan kita coba i'rabkan satu persatu. Namun sebelumnya kita akan coba terjemahkan kata per kata. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Kama, sebagaimana, amana, telah beriman, an-nasu, manusia, qalu, mereka menjawab atau mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman? Kama, sebagaimana, amana, telah beriman, as-sufaha'u, orang-orang bodoh. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, walakin, dan akan tetapi, la ya'lamun, tidaklah mereka mengetahui. Baik, ayat ke-13 ini kita akan coba i'rabkan kata per kata setelah tadi kita mencoba untuk menerjemahkan kata per kata. Nah, kita mulai dari huruf waw. Wa idza. Al-wawu yang melekat pada lafaz wa idza, kalau kita i'rabkan, ini merupakan salah satu huruf. Dia merupakan harfu, nama harfunya adalah harfu atfin, huruf yang menunjukkan makna penggabungan. Jadi ini penggabungan dari ayat sebelumnya, berarti ayat ke-12. Harfu atfin, kemudian dia selalu mabni. Jadi semua huruf itu pasti mabni. Mabninya di sini alal fathi, dengan fathah. Fathah yang melekat pada huruf waw ini. Jadi kalau kita mau lihat, fathahnya yang mana yang ini? Nah, jadi wa al-wawu harfu atfin mabni al-fathi. Semua huruf pasti mabni. Tapi mabninya bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa dengan dhamma, bisa dengan sukun. Baik, selanjutnya lafaz idza. Idza kalau kita mau terjemahkan tadi apabila. Berarti itu menunjukkan makna waktu. Maka di sini dikatakan zorfu zamanin. Jadi dia merupakan keterangan zaman. Zaman itu waktu. Idza dzarfu zamanin syartiyun, tapi dia punya fungsi sebagai syarat, sebagai huruf syarat. Nah, berarti nanti harus ada jawab syaratnya berarti ya, karena ini merupakan syarat. Idza itu merupakan dzarf zaman yang bermakna syarat. Dia selalu mabni, mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun. Sukunnya ini yang melekat pada huruf alif. Nah, jadi mabni ala sukun fi mahalli nasbin, dan dia menempati tempat sebagai harfu nasab. Kemudian selanjutnya qila. Tadi terjemahannya dikatakan. Secara makna, secara terjemahan berarti ini kata kerja yang menunjukkan makna lampau dan pasif, dikatakan. Nah, kalau kita i'rabkan berarti dia qila termasuk salah satu fi'il, termasuk kata kerja. Nah, nama kata kerjanya adalah kata kerja lampau, yaitu kata kerja fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian dia merupakan fi'il syarat. Nah, jadi qila di sini disebut dengan fi'il syarat. Kenapa disebut fi'il syarat? Tadi ada alasannya, yaitu diawali oleh huruf syarat, dzarfu zamanin, yang merupakan dzarf zaman bermakna syarat. Kemudian untuk fi'il madhi itu selalu mabni. Jadi fi'il madhi itu dia mabniun. Kemudian lima lam yusamma fa'iluhu. Kita lihat di sini lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi dia tidak disebutkan fa'ilnya. Mabniun alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Fathahnya ini pada huruf lam. Nah, qila di sini kalau tadi kita lihat terjemahannya dikatakan. Sehingga di sini tidak disebutkan fa'ilnya, tapi qila di sini pengganti fa'ilnya itu disebut dengan naibul fa'il. Jadi alasannya tidak disebutkan fa'ilnya karena qila di sini merupakan fi'il madhi yang majhul. Majhul itu maknanya adalah pasif. Jadi fi'il madhi yang majhul, fi'il madhi yang menunjukkan makna pasif.
Oke. Selanjutnya di sini lahum ada huruf lam. Ini tidak muncul ya. Lahum. Lahum, lam yang melekat pada lafaz lahum. Jadi lahum di sini ada dua kata, lam dan hum. Lamnya merupakan harfu jarin, huruf jar atau huruf semuanya pasti mabni alal fathi dengan fathah. Ini fathahnya. Nah, jadi mabni dengan fathah. Kemudian karena dia huruf jar berarti hum itu pasti fi mahli jarin. Hum domir muttasil, domir kata ganti, domir itu kata ganti, muttasil yang tersambung. Jadi kata ganti yang tersambung dengan huruf lam, penulisannya bisa disambung. Mabniun, dia selalu mabni untuk fiil, untuk domir ala sukun, dengan sukun. Sukunnya yaitu pada huruf mim. Nah, ini lahum. Fi mahali jarrin, dia menempati tempat fi mahali jarrin sebagai jar bil harfi lam, dengan hurufnya yaitu lam. Jadi setiap isim yang diawali oleh harfu jar maka dia majrurun. Bila mana dia merupakan domir maka dia menempati sebagai fi mahali jarrin bi harfi jar, seperti itu. Kemudian aminu, lahum aminu. Aminu tadi maknanya berimanlah kalian. Secara terjemahan berarti ini kata kerja yang bermakna perintah, berimanlah kalian. Nah, di sini fi'il amr, kata kerja perintah itu maknanya fi'il amr. Jadi dalam i'rab itu disebut dengan fi'il amr. Aminu fi'il amr. Fi'il amr itu keadaannya mabniun, seperti halnya fi'il madhi. Ala hadfin nun, dengan dibuang nunnya. Seperti itu. Kemudian waw yang melekat pada aminu ini wawul jamaah, ini namanya wawul jamaah. Waw yang menunjukkan makna pelakunya banyak, atau waw yang menunjukkan bahwa domirnya domir yang bermakna jamak. Nah, di sini waw ini disebut dengan domir muttasil. Disebut dengan domir muttasil, kata ganti yang tersambung, dia selalu mabni untuk semua domir ada sukun, dengan sukun fi mahali raf'in fa'ilin. Nah, dia menempati tempat sebagai rafa. Jadi fi mahali raf'in fa'ilin, dia menempati tempat sebagai fa'il, sebagai pelaku. Kemudian selanjutnya kama di sini ada kaf dan ma. Ka-nya itu harfu jar mabni alal fathi. Ini kaf di sini merupakan huruf jar, berarti ma-nya di sini fi mahalli ya. Wa ma harfu masdar. Nah, ma di sini ma yang menunjukkan masdar, masdari. Masdar itu kata kerja yang dibendakan lah kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kata kerja yang menunjukkan makna kata benda. Nah, ma di sini merupakan huruf masdar. Jadi ma di sini menunjukkan kata benda, dia mabni ala sukun. Amana, ini amana fi'il madhi. Jadi tadi terjemahannya telah beriman. Amana fi'il madhi bermakna lampau. Mabniun alal fathi. Fathinya di sini huruf nun. Jadi i'rab itu melihat bunyi terakhir dari sebuah kata, fathah, kasroh, dhamma atau sukun. An-nasu. Nah, karena ini fi'il, tadi kan amana fi'il, namanya fi'il madhi. Maka setiap fi'il itu pasti punya pelaku dong. Setiap kata kerja itu atau fi'il itu pasti punya pelaku atau punya fa'il. Nah, fa'ilnya di sini zahir. Zahir itu maksudnya nampak, yaitu pada lafaz an-nasu. Jadi alasan kenapa lafaz an-nasu diberikan harokat dhammah karena dia berkedudukan sebagai subjek atau fa'ilun. Nah, jadi semua kata kerja pasti memiliki subjek. Subjek dalam bahasa Arab atau dalam ilmu i'rab, ilmu nahwu disebut dengan fa'il. Nah, dengan catatan di sini fi'ilnya adalah fi'il yang bermakna aktif. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kata kerja aktif. Kalau pasif berarti bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Nah, di sini fa'il itu pasti marfu'un. Keadaannya selalu marfu'. Keadaan itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum, bisa mabni. Nah, kalau untuk fa'il semuanya pasti marfu'un. Keadaannya selalu marfu'. Kemudian tandanya wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ad-dhammah al-dhahirah. Dhammah yang nampak. Dhammah yang nampak itu mana? Ini. Jadi
ad-dhammatu adh-dhahirah itu dhammahnya kelihatan di sini. Dhammahnya yang melekat pada huruf sin. Nah, itu disebut dengan ad-dhammah adh-dhahirah. Ada juga dhammah yang tidak nampak. Itu disebut dengan ad-dhammah al-muqaddarah. Seperti itu. Selanjutnya ma'amana. Nah, lafaz ma'amana ini lafaz pertama dan lafaz kedua ini fi mahalli jarrin bil kaf. Dia menempati tempat sebagai majrurun karena diawali oleh al-kaf, kafnya yang ini. Nah, jadi ma'amana fi mahalli jarrin bil kaf. Kemudian berarti kalau dia fi mahalli jarrin bil kaf berarti ma'amana itu majrurun ya, karena kan fi mahalli jar. Kemudian wasyibhul jumlah, nah lafaz ma'amana yang terdiri dari ma masdariyah dan fi'il madhi, ini disebut dengan syibhul jumlah. Wasyibhul jumlah fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab fi mahalli nasbin naib anil maf'ul mutlaq. Jadi dia menempati tempat sebagai pengganti dari maf'ul mutlaq. Seperti itu. Nah, ini tambahan sebutnya. Ini i'rab tambahannya. Jadi ma'amana selain fi mahalli jarrin, dia pun lafaz ma'amana sebagai sibhul jumlah. Dia menempati tempat sebagai naib anil maf'ul mutlaq. Karena di sini ada lafaz tadi sebelumnya. Kalau kita lihat aminu. Jadi maf'ul mutlaq. Oke, selanjutnya qalu, mereka berkata, mereka menjawab. Mereka telah menjawab. Berarti ini fi'il madhi. Kata kerja yang bermakna lampau. Berarti harus punya fa'ilnya atau subjeknya. Nah, kita lihat dulu. Qalu fi'il madhi mabniun 'ala dhammi, 'ala dhammah, liittisalihi biwawil jam'ah. Nah, karena dia tersambung dengan wawul jamaah. Jadi setiap fi'il madhi yang tersambung dengan wawul jamaah itu biasanya mabninya dengan dhammah. Nah, itu. Kalau tadi ada yang juga mabni, tapi mabni dengan fathah. Itu kalau dia tidak tersambung dengan apapun. Jadi ada ciri-ciri dari fi'il madhi. Bila mana dia tidak tersambung dengan apapun, biasanya dia mabninya dengan fathah. Bila mana dia tersambung dengan biwawil jamaah, dittisalihi biwawil jamaah, maka dia mabninya dengan ala-dhammi atau dhammah. Nah, bila mana dia tersambung dengan bila mana dia mabninya dengan sukun, misalkan kultum, antum. Nah, itu biasanya litisalihi bita'il fa'il atau bina'il fa'il. Kemudian biwawil jamaah jawab syarat. Nah, qalu di sini merupakan jawab syarat dari lafaz idza wa idza qila, apabila dikatakan. Ini merupakan jawab syarat dari lafaz wa idza qila. Nah, di mana idza di sini merupakan dzaraf zaman, kemudian qila di sini merupakan fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya ini qalu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya wawul jamaah, dan lafaz wawul jamaah pada lafaz qalu itu menunjukkan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun, kemudian fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, pelakunya adalah wawul jamaah. Jadi menunjukkan makna banyak. Seperti itu. Anu'minu. Nah, anu'minu di sini ada dua. Anu'minu yaitu hamzahnya dan nu'minu. A-nya al-hamzatu itu merupakan harfu istifham, huruf yang menunjukkan makna pertanyaan, mabni ala fathhi, mabninya dengan fathah. Kemudian nu'minu di sini fil mudhari. Nah, fil mudhari cirinya ada huruf mudharah yaitu nun. Nah, jadi fi'il mudhari, nu'minu fil mudhari marfu'un. Keadaannya dia marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dia rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Dhammah dhahirah itu ini. Dhammah yang kelihatan pada huruf nun. Seperti itu. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Dan dhamirnya adalah mustatir. Dhamir yang tidak nampak, tidak kelihatan, tersembunyi. Mustatir itu dhamir tersembunyi. Jadi tidak kelihatan di sini nu'minu, ini tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu misalkan contohnya lafaz dengan antum. Nah, itu dhamir yang kelihatan. Tidak tersembunyi. Ada dhamir mustatirun, ada dhamir jawazan takdiruhu. Ada juga dhamir tadi dhamir muttasil, ada dhamir munfasil.
Ada munfasil, ada mutasil. Kemudian ada mustatir, ada juga domir yang zahir. Ini wal fa'il domir mustatir takdiruhu nahnu. Domirnya tersembunyi. Tersembunyi melekat pada huruf nu'minu. Seperti itu. Kama al-kaf harfu jar mabni alal fathi. Kafnya harfu jar. Maknya berarti fi mahli jar. Harfu masdar mabni alal sukun. Bisa ditambahkan di sini fi mahli jar. Bilam, bil kaf begitu ya. Amana fi'il madi mabni alal fathi, ini sama tadi. Berarti ini harus kita cari pelakunya. Amana as-sufaha. Nah, pelakunya ini as-sufaha'u. Jadi alasan kenapa lafaz as-sufaha'u pada hamzahnya diberikan harokat dhammah karena dia berkedudukan sebagai fa'il atau subjek. Fa'ilun marfu'un, keadaannya marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah, dhammah yang nampak. Wal masdar al-mu'awwal, dan dia merupakan masdar yang mu'awwal. Nah, karena tadi ada masdar. Nah, ini as-sufaha'u dikatakan masdar al-mu'awwal. Ma amana fi mahli jarin, lafaz ini ma dan amana itu menempati tempat fi mahli jar bil kaf karena ada huruf jarnya itu kaf. Wa syibhul jumlah fi mahli nasbin naib anil maf'ul mutlaq, sama ini pun naib atas maf'ul mutlaq. Kemudian selanjutnya ala harfu tanbi. Ala tadi terjemahannya ingatlah. Ini merupakan pengingat tanbi mabni ala sukun, sukunnya di sini. Kemudian innahum, inna, ada innahum, ada inna dan hum. Jadi ini dua kata ya. Inna dan hum. Innanya merupakan harfu taukid, huruf penegasan. Dia bermakna nasab mabni ala fathi. Nah, inna punya amalan. Amalannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, ini salah satu huruf nasab atau tanda nasab itu dengan fathah. Salah satu tanda rafa itu dengan dhammah. Ini cuma contoh satu saja. Tansibul isma, jadi dia menasabkan isim, wa tarfa'ul khabar, dan dia merupakan khobar. Jadi harus dicari nih mana khobarnya, mana isimnya. Dengan catatan khobarnya itu rafa, isimnya itu nasab. Nah, salah satu tanda nasab bisa dengan fathah, salah satu tanda rafa bisa dengan dhammah. Nah, ini kita ambil contoh yang sederhananya saja. Nah, berarti di sini ha'u al-ghaib. Ha di sini maksudnya hak yang ini atau bolehlah ini. Hum. Hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, hum di sini atau hak ghaib, hum di sini ini menempati sebagai isim inna. Makanya di sini fi mahalli nasbin karena kaidah dari inna itu menasabkan isim. Tansibul isma menasabkan isim wa tarfa'ul khabar. Makanya di sini fi mahalli nasbin. Jadi hum sebagai isim inna. Hum yang kedua, hum dhamir munfasil, dhamir yang tidak tersambung, mabni ala sukun, alladzi khurika ila dhammi mana'an littiqa'i sakinain. Nah, ini awalnya hum. Tapi dia bertemu dengan lafaz as-sufaha. Bertemu dengan lafaz as-sufaha. Nah, di sini ada sukun, hum juga sukun. Maka supaya tidak bertemu dua sukun ini, maka dibuatlah hurrika ila dhammi, dibuatlah dhammah. Diberikan harokat dhammah. Manan untuk mencegah littiqai bertemunya as-sakinain, dua sukun. Sukun pertama pada huruf mim, sukun kedua pada alif lam, pada lafaz as-sufaha. Seperti itu. Nah, hum di sini kalau kita mau i'rabkan hum di sini sebagai mubtada, ini bisa. Hum di sini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya lafaz as-sufaha. Itu bisa. Jadi hum di sini punya kaidah, beberapa kaidah. Kalau mau diartikan sebagai mubtada, itu bisa mubtada, hum sebagai mubtada. Khobarnya as-sufaha'u. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, kalau kita mau i'rabkan lafaz hum di sini itu sebagai Kalau tadi mubtada berarti isim inna, khobar innanya berarti sibhul jumlah ya. Mubtada dan khobar. Jadi lafaz hum dan as-sufaha itu bisa sebagai khobar inna.
kalau posisinya hum yang ini, yang dhamir muttasil itu sebagai mubtada. Jumlah dari mubtada dan khobar disebut sebagai isim inna, humus sufaha. Nah, bisa juga hum di sini itu berkedudukan sebagai, nah bisa juga untuk lafadz hum yang ini tadi selain mubtada khobarnya as-sufaha, hum di sini sebagai taukid, sebagai bentuk penegasan saja, penegasan dari lafadz hum yang pertama yang ini, innahum, seperti itu. Jadi bisa sebagai taukid. Nah, untuk lafadz as-sufaha di sini kita i'rabkan sebagai khobar. Khobar inna. Jadi khobar dari lafadz innahum. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dia merupakan isim yang keadaannya marfu. Kenapa marfu? Karena tadi khobar inna. Ingat, inna punya amalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi alasan kenapa ini disebut marfu, karena dia sebagai isim, dia sebagai khobar inna. Jadi itu alasannya. Makanya di sini marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Walakin al-waw pada lafadz walakin itu huruf fin mabni 'alal fathi, lakin itu harfu istidrak, huruf yang menunjukkan makna pertentangan, mabni 'alal sukun, sukunnya pada huruf nun ini. Kemudian la harfu nafi, la di sini menunjukkan makna peniadaan, nafi, mabni 'alal sukun. Kemudian ya'lamuna ini merupakan fi'il mudhari yang marfu'un. Kenapa sih kita tahu ini disebut dengan fi'il mudhari marfu? Karena sebelum fi'il mudhari ini tidak ada huruf yang menunjukkan atau yang membuat fi'il mudhari ini menjadi tidak marfu. Nah, huruf-huruf yang bisa membuat fi'il mudhari tidak menjadi marfu itu hanya ada dua. Yang pertama huruf nasab. Yang kedua huruf jazm. Ini huruf-huruf yang bisa menyebabkan fi'il mudhari tidak marfu. Huruf nasab itu contohnya ayya'lamu atau la ya'lamu. Huruf jazm contohnya lam yalid. Lam ya'lamu. Itu huruf jazm. Seperti itu. Nah, karena tidak ada huruf nasab ini, maka di sini dikatakan fi'il itu marfu'un. Fi'il pilihannya marfu, mansub, majzum atau mabniun. Nah, untuk fi'il mudhari dia marfu atau mansub atau majzum. Di sini kedudukannya marfu'un. Wa alamatu rafihi subutun nun. Dia alamat rafa'nya dengan subutun nun. Subutun nunnya ini wawu dan nun. Annahu minal af'ali khamsah. Karena fi'il ya'lamuna termasuk fi'il mudhari yang 5. Ya'lamuna. Kemudian wawul jamaah dan wawu jamaah yang melekat pada lafaz ya'lamun itu merupakan dhamir muttasil mabni 'alal sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilnya adalah wawul jamaah. Nah, demikian untuk i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 13. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita berjumpa di video selanjutnya. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat yang 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.